Seorang pria tua yang bekerja menjadi dokter gigi seharusnya profesional ketika menangani pasiennya, tapi dia tidak. Dia justru malah menganu pasiennya sendiri yang masih muda, dan hal itu diperparah ketika teman-temannya muncul lalu ikutan begituan sampai-sampai istri mereka tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Film dengan judul O Convite au Prazer yang dirilis pada tahun 1980 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Seorang dokter gigi bernama Luciano kala itu sedang berada di ruangan prakteknya bersama dengan pasien yang masih tante-tante muda. Ruangannya sengaja dibuat gelap supaya fokus. Masalahnya bukan fokus buat perbaiki gigi, tapi malah buat begituan. Luciano sengaja menunggu asistennya pulang duluan, lalu begitu dia pulang barulah Luciano beraksi dengan tante muda tersebut. Diketahui kalau tante itu adalah pekerja begituan, jadi memang udah biasa. Beberapa saat kemudian datanglah teman lama Luciano yang bernama Marcelo. Udah lama mereka nggak berjumpa. Marcelo ingin membersihkan giginya padanya. Tapi karena melihat ada tante muda di dalam ruangan itu, Marcelo jadi malah ikutan berpartisipasi. Membagongkan. Setelah aksi mereka itu, Marcelo curhat sama Luciano kalau dia ini lagi bosan sama istrinya yang di rumah. Ya, meski udah menikah yang kedua kalinya, namun Marcelo masih aja terasa hampa dan kurang menantang. Luciano punya ide yang cukup cemerlang dengan mengajaknya untuk membuat sebuah permainan. Dia mengajak Marcelo untuk begituan sama kenalan-kenalannya dari cewek-cewek kupu-kupu malam yang pernah dia kenal dan tentu saja yang pernah diajak. Marcelo yang tajir melintir merasa tertantang untuk mengikuti saran dari temannya itu. Sementara itu Luciano pulang ke rumah dan disambut sama istrinya yang bernama Anita. Padahal Anita ini istri yang setia dan cantik, tapi masih aja dibuat main kucing-kucingan sama Luciano. Udah gitu, Anita juga lebih sering yang ngajak duluan dibandingkan Luciano. Kalau Marcelo punya istri yang bernama Ana. Dia ini adalah istri keduanya Marcelo. Sementara istri pertamanya ada di kota lain. Meski udah punya Ana, namun Marcelo masih aja bosan dan kurang tantangan. Udah gitu, Marcelo ini juga udah punya anak perempuan yang terkadang mengunjunginya di kantor. Sampai suatu hari, Marcelo ngajak Luciano ke salah satu apartemen mewah miliknya. Kamarnya luas dan banyak furnitur yang memang sudah disiapkan buat begituan. Perlahan mereka mulai merencanakan aksi mereka dengan memanggil salah satu wanita yang tidak mereka kenal sama sekali. Wanita itu awalnya diminta untuk masuk ke ruangan tersebut. Mereka ngobrol dan ujung-ujungnya larut. Hingga pada akhirnya yang bertindak duluan adalah Luciano. Di sisi lain, Anita masih menunggu kepulangan Luciano, bahkan dia sampai bertanya pada pembantunya. Dia berusaha menelpon tempat kerjanya, tapi kata asistennya Luciano, dia pergi ke dokter untuk memeriksakan tubuhnya. Padahal dia dan Marcelo sedang bertempur sampai subuh. Lebih baik kalian tonton aja film fullnya ya. Tahu kan caranya? Luciano akhirnya pulang ke rumah, namun Anita tidak ada di rumah. Kata pembantunya, dia udah pergi dari pagi-pagi sekali. Mungkin lagi ke pasar cari sayur. Lalu di malam harinya Luciano akan pergi lagi ke apartemennya Marcelo. Tapi diam-diam dari belakang, Anita mengikutinya ditemani salah satu wanita yang menjadi staf kerjanya Marcelo. Awalnya wanita itu tidak mau lebih jauh ikut campur dalam urusan ini. Namun Anita memberikan uang padanya supaya dia mau melihat apa yang telah terjadi di dalam sana. Ternyata benar dugaan Anita. Luciano ada main di belakang. Anita pergi ke Ana melaporkan kejadian ini. Namun sayangnya Ana udah gak kaget lagi karena ia udah terbiasa. Dia udah tahu tabiat dan kelakuan suaminya, jadi ya dia biasa aja. Yang penting uang belanja masih lancar terus. Anita tentu saja tidak setuju dan marah-marah pada Ana, lalu dia pergi. Anita nekat mendatangi Luciano dan Marcelo di apartemen yang mereka gunakan untuk beraksi. Tapi di sana Luciano udah gak ada. Marcelo berbohong kalau Luciano tidak pernah ke sana, namun Anita gak percaya begitu saja. Justru Marcelo malah membayangkan Anita ini bisa begituan dengannya. Parah sih. Sementara Luciano itu tiba-tiba saja merasa apa yang dia lakukan ini tuh salah karena telah membohongi istrinya. Dia pulang dalam keadaan lemas melihat Anita yang udah bersiap. Tapi bukan untuk nganu, buat menyiapkan makanan untuk Luciano. Dia merasa bersalah sampai-sampai tidak berani berbicara. Dan pada akhirnya memang penyesalan itu adanya di belakang.
Ya, itulah tadi alur cerita film Au Confite Au Prazer. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.